Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahidah dengan NPM 18106310500005 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas individu 3 dengan materi Strategi Inovasi Pendidikan dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi jika apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Selanjutnya, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Dan apabila menurut perkiraan akan terjadinya penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Dan yang terakhir, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan. Selanjutnya, disesuaikan dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Selanjutnya, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Dan digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Dan yang ketiga, strategi pendidikan akan kurang efektif jika yang pertama itu tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan dengan tanpa dilengkapi adanya strategi yang lain. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, terus berada pada tahap evaluasi atau dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, dan diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lainnya. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika yang pertama itu masalah dianggap kurang penting atau cara pemecahan masalahnya itu kurang efektif, dan pelaksanaan program perubahannya itu tidak memiliki alat secara langsung terhadap klien, dan perubahannya itu tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada hubungan antara suatu karakteristik dengan yang lainnya? Menurut Roger 1993, mengemukakan karakteristik inovasi itu dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi dengan yang lainnya. Yang pertama itu ada keuntungan relatif, kedua ada compatible, yang ketiga ada kompleksitas, keempat ada reliabilitas, dan yang kelima dapat diamati. Nah, sehingga
hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya itu memiliki keterkaitan. Pertanyaan yang keempat, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Adapun salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi untuk memilih satu strategi tertentu guna untuk mencapai tujuan atau target perubahan sosial. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinuum dari tingkat yang paling lemah, tekanan atau paksaan dari luar ke arah yang paling banyak tekanan dari luar. Pertanyaan yang kelima, karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi menurut Roger 1993. Karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Adapun perbedaan kedua karakteristik tersebut, menurut pendapat sendiri, yang pertama itu mengenai keuntungan relatif, di mana keuntungan relatif ini adalah tingkat sebuah inovasi yang dipikirkan akan lebih baik daripada ide inovasi yang sebelumnya. Nah, biasanya keuntungan relatif ini diukur dalam ekonomi dan juga status sosial. Yang kedua yaitu compatible, di mana compatible ini adalah tingkat sebuah inovasi dengan nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan orang. Nah, adapun dalam compatible ini misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi yang ada di masyarakat yang keyakinan dalam agamanya itu melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.